Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi bersama saya di Opalilo Channel. Pada tutorial Excel kali ini, saya akan mengajak teman-teman untuk belajar bagaimana cara menggunakan fungsi rumus network days di Excel. Jika teman-teman bekerja di bagian penggajian atau sejenisnya dan bertugas membayarkan gaji para karyawan yang dihitung berdasarkan jumlah hari kerja para pegawai tersebut, maka teman-teman perlu melihat tutorial Excel kita kali ini. Hari kerja efektif merupakan jumlah hari kerja dalam rentang tanggal tertentu dengan mengabaikan akhir pekan dan atau hari di mana para pegawai tidak masuk kerja, misalnya karena cuti, izin, atau libur nasional. Pada Microsoft Excel, kita bisa menghitung jumlah hari kerja efektif dengan fungsi atau rumus network days, yakni sebuah fungsi Excel dalam kategori date and time yang digunakan untuk menghitung jumlah hari di mana dua tanggal selain akhir pekan dan tanggal-tanggal tertentu yang ditentukan sebagai hari libur atau bukan hari kerja. Pada Microsoft Excel, fungsi network days digunakan untuk menghitung jumlah hari di antara dua tanggal yang tidak termasuk akhir pekan atau kita biasa sebut Sabtu dan Minggu, serta tanggal-tanggal lain yang ditentukan sebagai hari libur kerja atau cuti bersama biasanya. Oke, pada rumus network days yang dimaksud dengan akhir pekan adalah hari Sabtu dan Minggu ya. Di sini saya sudah mempunyai contoh data karyawan pada suatu perusahaan dan ada data tanggal bergabung dari masing-masing karyawan tersebut dan tanggal akhir di bulan tersebut, serta ada kolom berapa sih jumlah hari kerja pada masing-masing karyawan ini, karena setiap karyawan tanggal bergabung di satu perusahaan ini berbeda-beda. Jadi kalau kita menghitung satu-satu ya lumayan memakan waktu juga, karena ini cuma bicara 20 orang. Kalau untuk perusahaan-perusahaan yang besar itu biasanya sudah di atas 1000-an ya. Tidak mungkin kita untuk menghitung satu-satu secara manual. Nah, disinilah fungsi rumus network days bisa kita gunakan. Dan di sini juga sudah ada data tanggal libur dari bulan Januari 2022 ini. Oke, kita langsung saja praktekkan untuk bagaimana mengaplikasikan rumus network days ini. Kita langsung ketik sama dengan, setelah itu network days, tutup kurung, maksud saya kurung buka. Setelah itu start date, yaitu tanggal awal karyawan ini bergabung. Kita klik di tanggal bergabung, setelah itu titik koma. Selanjutnya adalah end date, yaitu tanggal akhir di mana tanggal tersebut akan menjadi tanggal akhir untuk penghitungan masa kerjanya atau jumlah hari kerjanya, yaitu kita klik di tanggal akhir, setelah itu titik koma, dan yang terakhir adalah holidays.
Holidays ini adalah yang tadi saya sebutkan, bisa tanggal merah, tanggal libur atau Sabtu Minggu, atau ada cuti bersama. Nah, di sini datanya sudah tersedia, tinggal kita blok dari atas sampai bawah. Setelah itu jangan lupa F4 untuk mengunci supaya data ini tidak bergerak. Lalu tutup kurung dan kita enter. Oke, di sini muncul angka 19 hari kerja. Kita bisa lihat untuk tanggal bergabung atas nama Tono ini, dia bergabung dari tanggal 5 Januari dan untuk sampai akhir Januari atau 31 Januari yang bersangkutan atau Tono ini memiliki 19 hari kerja. 19 ini sudah dikurangi dari hari libur ya, yang sudah ada di tabel tanggal libur ini. Nanti kalau teman-teman untuk supaya lebih yakin bisa cek memakai kalender, mau di kalender HP atau gimana, apakah benar angka ini untuk jumlah hari kerja si Tono ini adalah 19 hari kerja. Setelah itu tinggal kita tarik seperti ini. Oke, secara otomatis jumlah hari kerja untuk masing-masing karyawan sudah dapat dihitung. Jadi ini adalah patokan untuk pembayaran bagi perusahaan-perusahaan yang membayarkan penggajiannya pada bulan pertama, biasanya adalah dihitung pro rata. Biasanya untuk bagian payroll ya, rumus ini sangat bermanfaat karena tidak menghitung secara manual di kalender. Oke, untuk tutorial mengenai fungsi network days ini saya rasa cukup. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Mohon maaf jika dalam penyampaian masih banyak kekurangan. Jika masih memang ada yang perlu ditanyakan atau ada request untuk membahas rumus atau fungsi apa dari teman-teman untuk materi yang ingin ditutorialkan di video saya, silahkan disampaikan pada kolom komentar yang tersedia. Dan yang terakhir, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman, karena setiap tontonan, like, komen, dan subscribe kalian akan membuat saya lebih semangat lagi dalam membuat konten. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.